Haleluya saudara, shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara kembali akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan pagi dan doa pagi ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan dan doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan kembali dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Hamba akan berdoa juga bagi mereka, biarlah setiap mereka dikuatkan dan diteguhkan pagi ini sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu dan hamba akan berdoa bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi renungan kita pagi hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita saudara, adalah dari Mazmur pasal 145, mulai ayat 18 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus, untuk seterusnya dan selamanya. Puji Tuhan saudara. Di dalam teks firman Tuhan ini, kembali kita akan belajar tentang doa dan jawaban doa. Setiap hari kita awali dalam doa sebelum kita melaksanakan segala kegiatan kita dengan keyakinan bahwa dalam kita melakukan segala kegiatan kita sepanjang hari, Tuhan memberkati kita dan Tuhan menjawab doa-doa kita. Dan di dalam konteks firman Tuhan ini saudara, Tuhan menegaskan bahwa Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Jika di setiap hari-hari kita awali dengan seruan, kita awali dengan doa, maka janji firman Tuhan ini akan dinyatakan dalam hidup kita, bahwa Dia dekat dengan kita. Dan dikatakan selanjutnya bahwa pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Berseru kepadanya dalam kesetiaan. Setiap hari kita akan awali dengan berseru kepada Tuhan. Melalui channel ini saudara akan dibimbing untuk terus merenungkan firman Tuhan, dan kita akan berdoa bersama sebelum kita memulai segala aktivitas kita. Dan jika setiap hari dengan penuh kesetiaan kita sama-sama merenungkan firman Tuhan setiap pagi, kita sama-sama berdoa setiap pagi, maka janji firman Tuhan bahwa Dia dekat dengan kita saudara. Dan janjinya lebih lagi bagi setiap kita, bukan hanya dekat pada kita jika kita setia berseru berdoa kepada Dia. Di ayat 19 dikatakan, Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Dia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Jadi bukan hanya Allah itu dekat pada kita, tetapi Dia melakukan apa yang kita rindukan. Dia melakukan apa yang kita inginkan. Apa yang menjadi keinginan saudara saat ini? Apa yang menjadi kerinduan saudara? Kalau itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan,
Dan kalau dalam hari-hari saudara selalu setia berseru dan berseru kepada Tuhan, saudara awali hari saudara dengan merenungkan firman Tuhan dan berseru kepada Dia. Dia dekat dengan saudara dan Dia akan melakukan apa yang menjadi kerinduan saudara. Saya percaya setiap kita rindu supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan dalam kehidupan kita digenapi oleh Tuhan, dikerjakan oleh Tuhan, diwujudkan oleh Tuhan. Saya rindu saudara mendengar kesaksian dari saudara setelah saudara setia setiap hari mendengarkan renungan ini, dan kemudian kita berdoa bersama setiap hari sebelum kita melaksanakan aktivitas kita. Saya rindu saya mendengar saudara bersaksi di mana janji firman Tuhan digenapi, di mana Allah mewujudkan apa yang saudara rindukan. Itu sebabnya saudara, jika janji Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara, silakan tuliskan di kolom komentar video-video yang setiap hari diposting di dalam channel ini saudara. Bukti bahwa firman Tuhan ini iya dan amin. Ketika kita setia bersama mengawali hari-hari kita setiap hari dengan berdoa saudara, maka janji firman Tuhan ini digenapi. Dia dekat pada kita dan Dia mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kita. Dan selanjutnya yang saya rindu kita renungkan bersama melalui teks firman Tuhan ini saudara adalah bagaimana supaya Tuhan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kita. Bukan hanya sekedar kita hidup dalam doa setiap hari saudara, tetapi yang ditegaskan oleh firman Tuhan ini, di mana di ayat 19 tadi dikatakan, Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Jadi dalam kehidupan kita harus setia berdoa, dan bukan hanya setia berdoa, tapi setia berdoa ditambah dengan hidup takut akan Dia. Setia berdoa sekaligus menjalani kehidupan yang takut akan Dia. Jika kita setia berdoa saudara, setia berseru kepada Dia setiap pagi, tetapi kemudian di sepanjang hari kita jalani kehidupan kita tidak takut akan Tuhan, kita jalani kehidupan kita dalam dosa, kita jalani hidup kita melakukan pekerjaan bisnis usaha yang melanggar kebenaran firman Tuhan, maka tidak mungkin Allah akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kita. Maka tidak mungkin Allah itu akan dekat dengan kita sedangkan kita hidup dalam dosa. Jadi saudara, untuk kita mengalami Allah mewujudkan apa yang kita rindukan, hidup dalam doa sekaligus jalani hidup dalam kebenaran. Itu yang pertama. Dan yang kedua ditegaskan kembali di ayat 20. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Selain setia berdoa saudara, kita juga harus hidup mengasihi Tuhan. Kalau kita berseru berdoa kepada Dia hanya supaya apa yang kita inginkan terwujud, tetapi kita menjalani hari-hari kita tanpa hidup mengasihi Tuhan, maka itu bukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan saudara. Maka Tuhan tidak akan dekat dengan kita dan tidak akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan-kerinduan kita. Itu sebabnya selain kita setia berdoa, kita juga harus menjalani kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Seberapa dekat saudara dengan Dia hari ini? Jangan sampai doa-doa kita saudara adalah doa yang penuh dengan keegoisan. Kita hanya berdoa supaya keinginan kita terwujud. Kita hanya berdoa supaya Tuhan itu menjagai kita, Tuhan itu memberkati kita, Tuhan itu melakukan ini dan itu dan sebagainya. Tuhan itu hanya menjadi pemenuh segala kerinduan dan kebutuhan kita, sehingga doa-doa kita penuh dengan keegoisan. Tetapi seharusnya selain kita setia berdoa, kita juga hidup mengasihi Tuhan. Dan ketika kita hidup mengasihi Tuhan, maka Dia akan mewujudkan kerinduan kita dan Dia dekat dengan kita. Saudara, kedekatan dengan Tuhan itu jauh lebih penting daripada jawaban dari doa-doa kita. Kedekatan dengan Tuhan itu jauh lebih indah
daripada jawaban doa kita. Itu sebabnya alangkah luar biasanya jika dalam hidup kita mengalami kedekatan dan keintiman dengan Tuhan, dan kemudian Dia juga campur tangan dan mewujudkan kerinduan kita. Itu namanya berkat yang berlimpah yang kita alami. Kedekatan dengan Tuhan itu sesuatu yang indah, dan kemudian dalam perjalanan hidup kita Dia juga mewujudkan apa yang kita rindukan. Dan itu akan terjadi ketika kita hidup berdoa sekaligus mengasihi Tuhan. Dan kemudian yang terakhir saudara, ayat 21 di sana dikatakan, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Hal ketiga yang dia tegaskan di sini adalah bahwa hati pemazmur ini melimpah dengan pujian kepada Tuhan. Jadi selain hidup dalam doa, dia juga menegaskan bahwa dia hidup dalam pujian, pengagungan kepada Tuhan. Dia hidup memuliakan nama Tuhan. Ketika saudara berdoa dan ketika saudara bekerja dan saudara rindu sesuatu terwujud, perkara besar terwujud, keinginan saudara terwujud. Setelah perkara besar, mujizat, keinginan saudara terwujud. Untuk apa itu semua? Saudara, hidup kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kita tetapkan dari awal bahwa tujuan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk mencapai, meraih apa yang kita inginkan dan tanpa tujuan. Hanya untuk keegoisan kembali. Dengar saudara, kenapa kita ada? Tuhan menciptakan kita untuk kemuliaannya. Itu sebabnya biarlah hidup kita jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi puji-pujian bagi nama Tuhan. Kalau Tuhan mewujudkan segala yang kita inginkan, kalau Tuhan mewujudkan doa-doa kita, visi kita, kerinduan kita, biarlah itu juga semua bagi kemuliaannya. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini kembali kita telah merenungkan firman Tuhan yang indah, supaya Tuhan itu dekat dengan kita dan mewujudkan segala kerinduan kita. Maka hiduplah dalam doa. Dan bukan hanya hidup dalam doa saudara, tetapi hidup dalam doa ditambah hidup takut akan Tuhan. Hidup dalam doa ditambah hidup mengasihi Tuhan. Dan hidup dalam doa ditambah hidup jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka dia berkata, Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Dan ayat 19, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia, orang-orang yang mengasihi dia, ayat 20, dan orang-orang yang memuliakan dia, ayat 21. Saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan. Hidup dalam doa dan seruan kepada Tuhan, plus hidup takut akan dia, plus hidup mengasihi dia, plus hidup memuliakan dia. Maka dia berjanji, dia dekat dengan kita saudara, dan dia mewujudkan kerinduan kita. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara, dan biarlah ini menjadi renungan bagi saudara menjalani sepanjang hari ini, sehingga saudara berhasil dalam melakukan segala pekerjaan saudara sepanjang hari ini. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, kita serahkan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, supaya Tuhan memberkati setiap aktivitas saudara dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan penuh kerendahan hati, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberkati saudara dan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Hamba menumpangkan tangan bagi mereka. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai mereka dalam melaksanakan segala aktivitas dan tanggung jawab mereka.
Ketika Engkau menyertai mereka, Engkau akan mengerjakan keberhasilan. Penyertaan-Mu akan mengerjakan keberhasilan dalam segala aktivitas mereka yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan penyertaan-Mu bagi mereka. Dan hamba berdoa, biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, ketentraman dari Tuhan, kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, hidup mereka penuh sukacita, penuh damai sejahtera Tuhan dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu yang mengerjakan keberhasilan dalam hidup mereka. Biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, berikan hikmat-Mu bagi mereka, supaya mereka bisa berhasil dalam bagian apapun, dalam bidang apapun, tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Berikan mereka hikmat di sana, supaya mereka bisa mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Oleh karena hikmat Tuhan memenuhi mereka, biar mereka mengerjakannya dengan cara yang maksimal, dan hasilnya pun akan maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar anak-anak-Mu bekerja dengan jujur, dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa, kerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba rindu mendengar kesaksian-kesaksian tentang keberhasilan yang Kau kerjakan dalam hidup mereka, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang bekerja dalam profesi yang mereka kerjakan, dalam profesi mereka masing-masing, Tuhan kiranya campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Hamba berdoa bagi para pebisnis, bagi para pengusaha, Tuhan yang campur tangan mengerjakan keberhasilan dalam bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin dalam kondisi yang ada sekarang ini mereka sulit untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Tetapi ketika Tuhan campur tangan di sana, ketika Tuhan bekerja di sana, kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan menjadikan bisnis dan usaha anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, berkati mereka dalam mengembangkan bisnis mereka. Berkati mereka dalam memimpin para pegawai mereka, tim mereka. Jadikan anak-anak-Mu dengan penuh bijaksana untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi para petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengemban tugas yang begitu mulia. Mereka yang menyediakan segala kebutuhan masyarakat di bangsa ini. Itu sebabnya Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani. Tuhan memberkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh, berbuah, dan mereka bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Tuhan yang menolong mereka, berikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka menjadi petani-petani yang modern, petani-petani yang maju, petani-petani yang berkembang, petani-petani yang berhasil ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu para petani, berkati semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka tanam. Tuhan yang mengerjakan keberhasilan di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu bagi para petani, sehingga mereka bisa berhasil Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Dalam nama Yesus, apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan,
Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang mengerjakan keberhasilan bagi mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, tolong mereka sehingga bisnis perdagangan mereka bisa berkembang, bisa semakin maju ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu para pedagang dalam nama Yesus. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka, bagaimana mereka mengembangkan usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang membela anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mengangkat kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus. Engkau yang menjamin masa depan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai, di bidang apapun mereka, di usaha apapun mereka ya Tuhan. Saat ini Tuhan kiranya yang tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sehingga di sana karir mereka bisa menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam melakukan pekerjaan mereka. Jamah dan berkati mereka sehingga mereka bisa berhasil dalam segala pekerjaan mereka, sehingga mereka juga bisa dipromosikan oleh perusahaan mereka. Berkati anak-anak-Mu para pegawai, berkati anak-anak-Mu para karyawan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang mengerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para PNS ya Tuhan, pegawai negeri sipil di bangsa ini. Tuhan kiranya campur tangan, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam bidang yang mereka kerjakan, ajar mereka mengabdi di sana dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini akan semakin maju dan semakin berkembang. Jauhkan mental korupsi dari kehidupan anak-anak-Mu. Ajar anak-anak-Mu hidup benar, hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Berkati TNI Polri juga ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan memberkati mereka ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati karir mereka, berkati masa depan mereka, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri, PNS ya Tuhan, berkati mereka. Hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu para medis ya Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap bisa tinggal sehat. Mereka bisa tetap bugar kuat ya Tuhan dalam mereka merawat para pasien. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik, untuk mengabdi bagi masyarakat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran. Mungkin mereka baru di PHK, mungkin mereka saat ini bahkan sudah lama mereka ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kalau saat ini mereka yang sedang menganggur, mereka sedang mendengarkan renungan ini, biarlah iman mereka dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berikan kreativitas bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berikan mereka kemampuan untuk membuat satu inovasi ya Bapa, supaya kehidupan mereka bisa benar-benar memunculkan satu usaha, satu bisnis dalam nama Yesus, sehingga bukan saja mereka akan menjadi pekerja, tetapi malah mereka akan menjadi pengusaha. Tuhan tolong anak-anak-Mu para pengangguran, berikan hikmat bagi mereka. Tuhan tolong mereka ya Tuhan, Tuhan tolong mereka, berkati mereka ya Tuhan. Kalau mereka merindukan satu pekerjaan, Tuhan yang membukakan pintu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, di mana di masa tua mereka, biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Berikan mereka ya Tuhan semangat yang
kuat dalam kehidupan mereka, di masa tua mereka, di masa pensiun mereka. Mereka tetap bergairah, mereka tetap bersuka cita, mereka tetap bersemangat dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Dalam nama Yesus berkati para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan memberkati semua profesi mereka, sehingga mereka bisa menjadi berkat. Kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Berkati semua profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan dalam topik-topik doa ini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba juga berdoa buat kesehatan semua anak-anak-Mu. Tuhan tolong di masa-masa pandemi ini, biar Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan daya tahan tubuh yang kuat dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, Tuhan kiranya yang menolong dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kami cabut, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saat ini bahkan hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang memikul masalah, hidup mereka sedang ada dalam beban berat, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan dalam nama Yesus. Engkau mengangkat dan menyelesaikan segala beban, persoalan dan masalah kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati ya Tuhan. Berkati mereka suami, istri, orang tua dan anak. Berkati mereka Bapa, berkati keluarga-keluarga mereka. Karena ketika keluarga-keluarga diberkati, bersuka cita, damai dan tentram, maka kami percaya Engkau akan mengerjakan keberhasilan bagi keluarga itu dan semua anggota keluarga itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa supaya Engkau mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati melalui doa-doa kita bersama. Saya sudah menopang saudara dalam doa. Mari imani bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Percaya berkat Tuhan mengalir atas kehidupan saudara. Saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, ketika saudara merasakan dan mengalami berkat Tuhan melalui renungan-renungan di channel ini, dan saudara rindu untuk berlangganan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan saat ini kalau saudara diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kerjakanlah yang terbaik hari ini, dan biarlah Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati seluruh kehidupan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.